Bayangin deh, baterai HP kamu 100% bisa on terus sehari, 2 hari, bahkan mungkin 3 hari. Apa mungkin? Jawabannya, sebentar lagi mungkin banget, karena Honor lagi nyiapin bukan cuma satu, tapi 2 HP dengan baterai monster 10.000 mAh. Ini beneran, tinggal bawa 1 HP aja di tas, nggak perlu lagi pusing mikirin power bank. Halo semuanya, balik lagi bareng saya. Hari ini kita bakal bedah tuntas rumor super panas yang lagi beredar, sumbernya dari antara news dan beberapa forum teknologi lainnya. Kita akan kupas habis soal Honor GT2 dan Honor Power 2, dua monster yang siap mengubah cara kita pakai smartphone. Kita mulai dari yang pertama, yang namanya udah muncul di badan sertifikasi Tiongkok, yaitu Honor Power 2. Dari namanya aja udah jelas, ini HP yang fokusnya ke daya tahan. Spesifikasi kuncinya yang udah bocor antara lain chipset MediaTek Dimensity 8500, layar tajam 1.5K, dan yang paling gila klaim tebalnya cuma 8 mm gini. Honor Power 2 ini adalah game changer pertama. Baterai 10.000 mAh tapi katanya cuma 8 mm tebalnya. Ini berarti teknologi baterai silikon karbon generasi kedua mereka benar-benar bekerja. Biasanya HP dengan baterai 7.000 mAh aja udah tebalnya kayak batu bata loh. Ini revolusioner. Mereka berhasil memasukkan kapasitas super besar ke dalam bodi yang masih ramping dan nyaman digenggam. Ini bukan lagi HP outdoor yang berat dan tebal, tapi ponsel buat penggunaan sehari-hari. Sekarang, kita beralih ke monster kedua yang rumornya lebih sangar lagi. Kemungkinan besar namanya adalah Honor GT2. Nah, kalau Power 2 tadi kita sebut sebagai mid-range bertenaga, maka GT2 ini adalah versi flagshipnya. Spekulasi yang beredar menyebutkan kalau HP ini bakal pakai chipset flagship terbaru, antara Snapdragon 8 Gen V atau versi elitnya. Bayangin, performa paling kencang digabungin sama baterai 10.000 mAh. Eits, ternyata nggak cuma itu loh sahabat, rumor lain juga menyebutkan kalau Honor GT2 ini bakal punya sertifikasi ketahanan debu dan air IP68, bahkan mungkin IP69 yang lebih kuat lagi. Ditambah lagi dengan sensor sidik jari ultrasonic 3D di dalam layar yang lebih cepat dan aman. Kombinasi ini benar-benar menjawab keluhan para gamer hardcore yang butuh performa tertinggi, tanpa perlu takut kehabisan baterai di tengah-tengah pertandingan penting. Main game dari pagi sampai malam bukan masalah lagi. Mungkin ada sahabat yang bertanya, kok bisa ya Honor bikin baterai 10.000 mAh tapi HP-nya nggak setebal kamus? Kunci sukses Honor ada di teknologi baterai silikon karbon generasi kedua mereka. Coba kita bedah sedikit ya. Baterai lithium ion konvensional yang dipakai kebanyakan HP saat ini punya batasan kepadatan energi. Kalau mau kapasitas lebih besar, ukurannya harus lebih besar juga. Makanya HP jadi tebal. Nah, teknologi silikon karbon ini beda. Honor berhasil meningkatkan kepadatan energi baterainya. Artinya, dalam ukuran fisik yang sama atau bahkan lebih kecil, mereka bisa menampung daya yang jauh lebih besar. Ini bukan cuma soal memperbesar ukuran baterai, tapi inovasi di level materialnya. Mereka mengubah cara energi disimpan. Itulah kenapa mereka bisa menciptakan ponsel mainstream yang ramping, tapi punya daya tahan baterai yang luar biasa. Ini bukan gimmick, ini adalah lompatan teknologi. Lalu, apa dampaknya ke pasar smartphone? Ini bakal besar banget. Coba lihat deh, brand-brand besar lain seperti Samsung, Xiaomi, bahkan iPhone, baterai mereka biasanya mentok di angka 5.000 atau 6.000 mAh. Dengan meluncurkan dua ponsel berdaya 10.000 mAh sekaligus, Honor jelas sedang mengirim pesan kuat ke para pesaingnya. Mereka nggak cuma ikut tren, tapi mereka menciptakan tren baru. Honor berani mengambil risiko ini, dan mereka sangat mungkin akan menjadi trendsetter. Kita mungkin akan melihat tahun 2026 atau 2027 adalah tahun di mana baterai 7.000 mAh menjadi standar baru untuk ponsel kelas menengah, dan 10.000 mAh menjadi standar untuk kelas flagship. Siap-siap aja, era di mana kita selalu bawa power bank kemana-mana mungkin akan segera berakhir. Para pesaing, mau nggak mau harus segera mengejar ketertinggalan teknologi baterai ini, kalau nggak mau ditinggal. Oke, mari kita tarik kesimpulannya sahabat. Jelas sekali ya, kalau strategi Honor sekarang adalah fokus pada dua hal, endurance atau daya tahan dan innovation atau inovasi. Mereka nggak cuma bersaing di spek kamera atau kecepatan prosesor, tapi mereka membuka medan pertempuran baru, yaitu daya tahan baterai. Untuk spekulasi harga, kalau kita lihat posisinya, Honor Power 2 sepertinya akan ditempatkan di kelas mid-range, mungkin di kisaran harga 4-6 jutaan rupiah. Sementara itu,
Honor GT2 dengan spek dewanya jelas akan menyasar pasar flagship, harganya kemungkinan di atas 10 juta rupiah. Oke Sobat Cerdas, sebelum kita akhiri, saya mau kasih tips nih buat kalian yang sering pusing urusan bayar-bayar tagihan. Buat kamu yang butuh isi pulsa, beli token listrik, bayar BPJS, atau bahkan top up saldo e-wallet dengan harga terbaik, saya rekomendasikan pakai PPOB GNP. Aplikasinya mudah, cepat, dan transaksinya aman. Jadi, nggak perlu repot pindah-pindah aplikasi. Cek aja langsung di link deskripsi atau kunjungi ppobgnp.com ya sahabat. Dukungan kalian sangat berarti. Jangan lupa like, komen di bawah. Apakah kalian tertarik untuk beli HP Honor dengan baterai 10.000 mAh ini? Dan menurut kalian, fast charging berapa watt yang paling cocok untuk baterai sebesar ini? Terakhir, jangan lupa subscribe ya. Sampai jumpa di ulasan berita berikutnya.